Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-32 yang merupakan awal pertarungan ronde ke-6, yaitu antara Yasuke versus Togo Shigekata untuk memperebutkan siapa yang akan selanjutnya menemui babak kedua. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di mana Togo Shigekata dan juga Yasuke akan memulai pertarungan ronde ke-5 Tenkaichi. Di sini bahkan wasit sangat menegangkan, yang mana Togo Shigekata dan juga Yasuke langsung berhadapan dan tidak bergeming sama sekali. Dia mengatakan, "Aku bahkan tidak bisa bernapas atau berkedip." Hah, ini. Lalu para penonton berkata, "Apa-apaan ini? Mereka berdua saling berhadapan, tapi tak bergeming sedikit pun. Aku tidak tahan lagi. Aku merasa sangat gugup hanya dengan mempertahankan posisiku." Kemudian di sini Yagyu Munenori berkata, "Terlebih lagi, kuali iblis ini sangat sempit dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Apa-apaan ini? Tombak dan perisai terkuat ada di sini. Mereka akan bertarung satu sama lain sampai mereka mati." Kemudian tiba-tiba saja Oda Nobukatsu berkata, "Berjuanglah Yasuke, jangan sampai mati." Semua orang pun terkaget pada saat Oda Nobukatsu mulai mengatakan hal tersebut. Bahkan di sini kakaknya berkata, dia bisa bersuara lantang juga ya." Oda Nobukatsu berkata, "Kumohon menangkanlah Yasuke, kumohon menangkanlah." Yasuke pun di sini berkata, "Tuan muda." Namun Shigekata berkata, "Dasar bodoh." Kemudian di sini Shigekata berkata, "Apa kau yakin dia itu pria yang tepat menjadi tuanmu?" Yasuke menjawab, "Dia satu-satunya tuan bagiku dan itu sama sekali bukan urusanmu. Aku adalah perisainya. Aku akan melindungi keluarga Oda dan membangun kekaisaran tuanku sendiri, tepat di atas mayatku." Setelah mendengar hal tersebut, Togo Shigekata mengatakan, "Aku memang tidak mengerti dirimu, tapi sudah kuputuskan kalau aku akan membelahmu menjadi dua." Setelah mendengar hal tersebut, kita bisa melihat aura yang sangat mematikan dari Togo Shigekata. Bahkan di sini Togo Shigekata mengeluarkan aura-auranya dan berkata, "Menyerahlah, akulah yang terkuat di bawah langit ini." Kemudian wasit pun yang merasakan hal tersebut mengatakan, "Apa? Rasanya seluruh tubuhku kesemutan. Akan kutunjukkan kepadamu. Aku tidak akan tinggal diam sampai aku mati," ucap Togo Shigekata dan mengeluarkan jurusnya. Jurusnya mengatakan, "Pedang terkuat di bawah langit, rasakan ini." Kemudian para penonton pun sangat penasaran dengan kekuatan dari Togo Shigekata. Bahkan di sini sang biksu berkata, "Wah, hebat-hebat, luar biasa sekali." Yagyu Munenori berkata, "Sampai-sampai udara di sekitar sini ikut bergetar ya. Apa maksudmu itu? Aku yakin hanya dengan melihat postur tubuhnya saja, kekuatan penghancur yang ada di dalam serangan orang itu, kekuatannya melebihi kekuatan penghancur Haino Choko." Kemudian tuannya berkata, "Katana yang sangat besar, beban angkatnya juga pasti sangat berat. Tunjukkan padanya Shigekata. Tunjukkan pada kami teknik berpedang Jigen Ryu." Kemudian Yasuke pun yang melihat hal tersebut tidak bergeming sama sekali dan akan menahan serangan dari Togo Shigekata. Bahkan di sini Yasuke langsung maju menghampiri Togo Shigekata. Bahkan wasit pun terkaget dan mengatakan, "Perisai, dia menyerang dengan katananya. Apa-apaan ini?" Kemudian kita bisa melihat bahwa benturan yang sangat dahsyat antara sang tombak dan juga sang perisai milik Tuan Oda Nobunaga, yang mana kita bisa melihat pertempuran tersebut sangatlah epik, bahkan menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa sehingga para penonton tidak bisa melihatnya. Kemudian pada saat itu para penonton mengatakan, "Apa yang terjadi? Serangan apa itu tadi? Sebuah ledakan? Apa maksudnya itu?" Bahkan Togo Shigekata pun sangat antusias. Dan juga Oda Nobukatsu berkata, "Hei Yasuke, jadi begitu rupanya ya, tidak mungkin." Yang mana kita bisa melihat bahwa di sini Yasuke masih bisa menahan serangan dari Togo Shigekata, walaupun
Tamengnya mulai agak rusak dan berhasil sedikit ditembus oleh pedang milik Togo Shigekata. Karena serangannya sendiri tidak langsung menusuk ke arah depan, melainkan Yasuke langsung menahan di lebih depan dari serangan tersebut sehingga dia berhasil menahannya. Kemudian wasit pun berkata, Yasuke berhasil menghentikan serangan tebasan mematikan Togo Shigekata. Setelah mendengar hal tersebut, Oda Nobukatsu berkata, Yasuke, kau berhasil. Tapi tuan dari Togo Shigekata mengatakan, tidak mungkin. Aku yakin pedang itu sanggup menghancurkan seluruh armor besi dan juga membelah tanah. Tidak mungkin dia bisa menghentikan serangan tebasan itu hanya dengan sepotong besi. Mendengar hal tersebut, Oda Nobunaga mengatakan, oh, bagus sekali Yasuke. Setelah itu, Oda Nobutada dan juga Yagi Munenori mengomentari, itu tadi serangan yang tidak terduga ya, yang tadi itu. Tepat setelah Togo memulai serangannya, Yasuke maju tanpa henti saat perisai mengenai katananya sebelum serangannya selesai dengan kekuatan penuh. Kekuatan serangannya tiba-tiba menghilang dan inilah yang terjadi. Kalau dia tidak terburu-buru untuk melakukan serangan, dia bisa saja mengelaknya dan melakukan serangan balik. Jika saja dia memulainya agak lambat, bisa saja dia membelah perisai itu menjadi dua. Tekad yang luar biasa, sungguh prestasi yang luar biasa yang bisa dilakukan kalau kau bisa melihat nanti serangannya. Perisai Oda memang luar biasa ya. Kemudian di sini Yasuke berkata, kau tidak akan pernah bisa menebasku. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata berkata, menutup jaraknya dalam sekejap mata. Apa-apaan ini? Oke, lanjut. Setelah menangkis serangan dari Togo Shigekata, di sini Yasuke mengatakan, serangan tebasan Togo memang luar biasa, tapi tebasan pria itu sampai membakar seluruh tubuhnya. Pedang yang dikhususkan untuk membunuh dengan satu tebasan saja, tapi sekarang Togo menjadi sangat kelelahan akibat serangan tadi. Kemudian di sini Oda Nobukatsu berkata, berhasil. Kalau Togo tidak memiliki teknik apapun, dia mungkin bisa menghentikan kali ini. Kali ini adalah kemenangan. Namun tiba-tiba saja kita bisa melihat bahwa pedangnya ini masih terus bergerak. Bahkan Yasuke pun terkaget setelah melihat itu dan mengatakan, apa itu tadi? Dan kita bisa melihat bahwa semangat bertarung yang tak kunjung padam dari Togo Shigekata akan melampaui perisai terkuat dari Oda Nobunaga. Bahkan di sini Yasuke berkata, jangan-jangan tidak mungkin serangannya masih berlanjut. Lalu Togo mengatakan, apa kau datang dan ingin menghentikanku Yasuke? Tapi ini, rasakan ini, Moria! Dan kita bisa melihat bahwa serangan Togo Shigekata masih belum berakhir dan terus menekan Yasuke. Semua penonton pun yang melihat hal tersebut penasaran akan hasilnya, apakah Yasuke akan terbelah menjadi dua atau tidak sama sekali. Karena perisai ini sudah di depan mata. Kemudian orang-orang mengatakan, perisainya selesai sudah. Namun kita bisa melihat bahwa di sini ternyata Yasuke berhasil menghindari serangan dari Togo Shigekata dan akan menyerang balik Togo Shigekata menggunakan senjatanya. Dan bahkan dia mengatakan, tidak, masih belum. Walaupun perisainya terbelah, namun di sini Yasuke akan mulai menghajar Togo Shigekata menggunakan senjatanya. Dia mengatakan, aku sudah menduga kalau aku akan kehilangan bagian luar perisai. Maka dari itu, perisai ini memiliki desain yang bagian tengahnya bisa dilepas menjadi perisai kecil dan juga hancurkan saja tengkoraknya. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa senjata milik Yasuke akan menghancurkan tengkorak dari Togo Shigekata. Namun pada saat itu juga kita bisa melihat sebuah tangkisan yang luar biasa dari Togo Shigekata, yang mana dia sendiri mengangkat senjatanya dan menangkis serangan milik Yasuke menggunakan bahunya. Bahkan Yasuke mengatakan, menahan dengan lengannya? Tidak, ini agak berbeda. Ini bukan untuk melindungi diri, tetapi ini adalah teknik untuk menyerang. Kau memang monster ya Togo Shigekata. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata mulai menyerang kembali. Yasuke menggunakan teknik pedang yang sangat luar biasa. Yasuke pun menahan menggunakan perisai kecilnya. Dan apakah serangan kali ini akan menembus perisai milik Yasuke? Jawabannya yaitu nanti pada saat ledakan yang sangat dahsyat terjadi di arena sana. Bahkan semua orang pun berkata, sekali lagi, wah, Togo Shigekata, apa-apaan ini? Dan kita bisa melihat bahwa Togo Shigekata berhasil mengarahkan serangannya kepada Yasuke. Dan apakah ini akan menjadi kematian Yasuke? Semua orang pun mengatakan, ini seperti bertarung dengan meriam. Wah, nampak Oda Nobukatsu mengatakan, apa-apaan ini? Kemudian tuan dari Togo Shigekata berkata, semoga beruntung ya, kau Yasuke. Namun tiba-tiba saja Togo Shigekata langsung berteriak dan mengatakan,
seperti yang diharapkan dari perisai Oda. Aku akan tetap mengayunkan pedangku dan akan tetap hidup. Yang mana kita bisa melihat bahwa ternyata Yasuke berhasil menangkis serangan milik Togo Shigekata dan hanya melukai lengan bahu sebelah kirinya saja, di mana perisainya sendiri menjadi penyok. Bahkan di sini Yasuke tetap bersikukuh, teguh dan berdiri di hadapan Togo Shigekata. Bahkan di sini Yasuke mengatakan, menarik sekali, ya kan? Aku akan terus menyerang dan melihat sampai mana kau bisa menahannya, sampai perisai itu hancur. Lihatlah nanti Yasuke. Dan panel pun selesai, di mana Yasuke berhasil menahan serangan milik Togo Shigekata sebanyak 2 kali, walaupun Yasuke sendiri mendapati luka di bahu sebelah kirinya. Nah, itulah dari minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Sankyo Bugeisha Gatensen chapter ke-32. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan langsung saja isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!